Selamat sore, selamat apa lagi ya? Selamat pagi juga buat yang dengerin gitu ya. Mungkin ada yang dengerin di belah dunia yang lain ya. Baik lagi di GGB Update episode hari ini. Mungkin hari ini kita akan sedikit fokus ngupdate soal jelang laga pembuka SEA Games ya antara Indonesia lawan Vietnam. Di mana di media sosial kayaknya udah mulai rame gitu ya, berita-berita yang beredar, kemudian persiapan tim yang latihan seperti apa gitu ya. Gue mungkin akan coba update hari ini gitu ya. Jadi timnas Indonesia sudah tiba di Hanoi atau tepatnya di kota Vietri ya, karena timnas akan bermain di sana tadi malam ya. Mereka sampai di Hanoi kemudian lanjut perjalanan bus ke Vietri mungkin sekitar 1 jam karena emang jarak antara kedua kota ini cukup jauh gitu ya. Dan di sana semalam mereka langsung mengadakan latihan untuk conditioning gitu ya, peregangan mungkin ya, nggak langsung latihan di lapangan. Kenapa nggak langsung latihan di lapangan? Ternyata kemarin itu pesawatnya timnas ada delay ya sekitar 1 jam. Jadi karena mungkin kena sampingnya udah kemalaman, jadi mereka hanya latihan di sekitar hotel aja gitu. Lagian juga tempat latihan timnas ini cukup jauh ternyata ya, cukup jauh sekitar 20 kilometer dari kota Vietri ini, gila. Kalau mereka maksain malam-malam ke sana juga kayaknya juga kasihan, mereka kecapean kan. Jadi timnas Indonesia menjadi tim yang pertama sepertinya, timnas pertama di luar Vietnam gitu ya, yang sampai di Hanoi. Ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan ST. Mereka memang pengen bawa timnas lebih cepat ke Hanoi untuk aklimatisasi gitu ya, penyesuaian cuaca juga gitu ya, pengetesan stadion dan rumput juga, biar nanti ketika lawan Vietnam, karena lawannya Vietnam nih pertama-pertama, mereka nggak terlalu shock gitu dengan perbedaan mungkin cuaca, karena mereka main di Hanoi ya. Di Hanoi itu kan memang posisinya agak utara gitu ya, perbatasan dengan Cina. Kalau Ho Chi Minh kan di bawah, mungkin ada sedikit perbedaan suhu mungkin ya antara di Hanoi dengan teman-teman yang biasa berlatih di Jakarta. Kemarin sempat juga tuh banyak yang komen, kenapa sih timnas latihannya di luar gitu, kayak di alun-alun gitu ya. Ya memang mungkin kondisinya seperti itu ya, mereka kan karena tadi gue bilang gitu ya, nggak sempat lagi mungkin ke tempat latihan atau ke stadion untuk latihan gitu ya, karena mungkin udah kemalaman juga. Tempat latihan timnas itu kemarin bareng dengan tim nasional Myanmar juga, mereka juga sudah coba lapangan gitu ya. Dan coachnya Myanmar, coach Filizar Popov, sempat mengkritisi gitu dan mengeluhkan kondisi lapangan yang dia bilang ini kurang bagus nih, kurang oke gitu ya. Dan ketika mereka latihan tuh banyak warga-warga lokal yang manjatin pagar tuh buat ngelihat ngelihat latihannya timnas Myanmar, dan dia sedikit merasa terganggu gitu ya. Dan dia pengennya di next latihan situasinya atau kondisinya bisa lebih diperbaiki lagi gitu ya. Nah, tempat latihannya sendiri cukup jauh gitu ya, di distrik Tam Nong kalau nggak salah ya, sekitar 20 kilometer dari Vietri. Nah, itulah tempat latihan timnas Indonesia dan juga timnas Myanmar, gila jauh banget ya. Nah, sementara bagaimana dengan Vietnam? Nah, ini juga ramai menjadi headline di berita tadi ya, di mana Vietnam ini mereka dapat tempat latihan di dekat stadion bertanding gitu ya. Kan mereka akan tanding nanti di stadion Vietri ya namanya ya. Nah, Vietnam latihan di salah satu lapangan yang di dekat dengan kompleks stadion Vietri ini. Yang namanya tuan rumah pasti punya privilege lah ya, it's okay lah, santai aja gitu kan. Nah, banyak request juga nih dari Park Hang-seo, dia minta untuk lapangan latihannya itu kalau bisa dijaga gitu ya, dijaga oleh aparat gitu ya. Dia nggak pengen ada penyusup buat memantau atau mungkin buat curi-curi informasi soal formasi atau strategi yang akan digunakan Vietnam ketika melawan Indonesia nanti, karena memang partai Vietnam lawan Indonesia ini sekarang sudah berubah ya, menjadi partai yang sangat penuh gengsi semenjak hadirnya Sintayong melatih timnas Indonesia. Terkadang dulu kalau kita ingat, kadang-kadang Park Hang-seo kadang-kadang sedikit sesumbar dia ketika menghadapi Indonesia. Namun ketika Sintayong masuk, Sintayong berhasil, contohnya di AFF kemarin gitu ya, dia berhasil ya menahan imbang lah ya, menahan imbang anak asuh Park Hang-seo, di mana Vietnam ini kan saat itu kan lagi terkenal ganas-ganasnya gitu ya. Mereka di ASEAN tuh udah jarang banget kalah, nggak pernah kalah sampai akhirnya kemarin dikalahin sama Thailand ya. Terus apalagi ya, nah
pertandingan antara Indonesia dan Malaysia ini juga mengundang animo dari supporter tim tuan rumah, supporter timnas Vietnam, di mana mereka tuh udah sampai ngantri tiket tuh, dari ribuan orang ngantri tiket ya. Jadi awalnya itu di tanggal 2 kalau nggak salah ya, tiket online-nya sudah sold out semua gitu ya. Kemudian sisanya akan dijual secara offline gitu ya di tanggal 3 pagi ya, kalau nggak salah di pukul 8 pagi waktu setempat. Nah, dari semalamnya tuh itu orang-orang udah apa namanya, udah ngantri gitu ya. Ngantri mau beli tiket pertandingan. Gua coba share sedikit foto-fotonya ke lu ya. Nah, ini foto orang yang bejubel banget ya. Ini kayak momennya waktu apa namanya? Tadi netizen bilang di Twitter tuh kayak waktu UF16 ya, waktu Bagus Kavi juara itu ya. Padat banget di Gelora Delta Sidoarjo. Ini kayaknya udah nyampur nih, penonton biasa Macala udah nyampur. Ini juga apa namanya, wah sampai ada yang manjat pagar ini juga nih, pagar-pagar keliling bangunan juga nih. Terus juga ada terlihat antrian dari malam hari sebelumnya ya, ada yang udah naruh kursi gitu. Kursinya ditinggal mungkin orang yang pulang gitu buat nandain doang, atau biasanya ada itu yang naruh sendal doang terus dia pulang gitu ya. Nah, ada yang gelar tikar juga nih, gelar tikar gitu ya. Udah suasananya kayak suasana angkringan pinggir jalan gitu ya, gelar tikar gitu. Tinggal minum kopi jos aja. Tapi ya kayak gini-gini seru sebenarnya, kayak kita bisa lebih mengakrabkan diri dengan fans yang lain. Nih momen-momen kayak gini juga pernah terjadi di Indonesia waktu ya AFF kemarin, Sidoarjo 16 juga, yang dulu yang parah banget tuh kayak cerita Eki dulu tuh di AFF 2010 tuh juga bersama situasinya kayak gini gitu, antrian gitu ya. Nah, untuk harga tiket sendiri gitu ya, gue tadi juga udah cek juga gitu ya. Jadi untuk tiket yang dijual di pertandingan Indonesia lawan Vietnam nanti itu ada 3 kategori ya. Indonesia lawan Vietnam akan bertanding di Stadion Vietri ya, dan tiketnya dijual dengan 3 kategori ya, dengan harga yang pertama itu 200 Vietnam dong ya, 200 ribu dong, karena memang mata uang Vietnam ini lebih rendah ya dibanding rupiah. 200 ribu dong, kemudian level 2 nya 300 ribu dong, dan yang paling mahalnya itu adalah 500 ribu dong. Kalau dirupiahin mungkin sekitar ya paling mahalnya 300 ribuan kali ya. Yang paling murahnya itu yang tadi 200 ribu dong itu adalah 125 ribu rupiah gitu ya. Ya menurut lu worth it nggak sih harga tiket segitu untuk pertandingan SEA Games? Mungkin masih oke lah ya. Nah, rencana mungkin akan ada 20.000 tiket yang sudah dijual dan itu sudah sold out ya, dan kemungkinan Stadion Vietri ini akan full house ya. Gue mungkin kasih show juga dikit ini foto mungkin ya, foto dari Stadion Vietri gitu ya, tempat laga timnas Indonesia nanti akan menghadapi Vietnam. Vietri Stadium gitu ya. Nah, stadionnya cukup bagus ya. Sebagian mungkin di Tribun Barat itu seperti biasa tertutup, kemudian Tribun Utara Selatan dan Tribun Timur itu akan terbuka. Timnas akan bermain nanti jam 6 waktu Indonesia. Sepertinya nggak ada perbedaan waktu ya antara Vietnam dan Indonesia ya. Oke, dengan 20.000 tekanan supporter yang akan hadir gitu ya, memberikan tekanan untuk timnas Indonesia, gua rasa ini tetap akan menjadi laga yang sangat sengit gitu ya. Sintayong pasti nggak mau kalah, apalagi Park Hang-seo kan. Nah, tadi ngomong-ngomong soal tiket, gue tadi juga dapat info dari media Vietnam bahwa sudah banyak orang yang jual tiketnya ya, kayak ini gitu, kayak calo gitu loh. Dia udah banyak yang jual tiket gitu ya. Dari harga tadi 500 ribu dong itu dia naikkan 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Ada yang jual 1.500.000 dong gitu. Ternyata budaya calo itu di mana-mana ada ya. Ya gitulah ya, namanya juga ajang yang sekali-sekali diadain gitu ya, nggak tiap hari gitu ya. Nah, Indonesia kemarin udah mengumumkan 3 pemain seniornya untuk squad ini gitu, dimana kita ada Mark Locke gitu ya,
ada Ricky Kambuaya dan juga ada Fahrudin Arianto. Dan Vietnam juga sudah mereka membawa 3 pemain seniornya juga gitu ya. Indonesia kemarin kan bawa 2 kiper, tapi di turnamen kali ini mereka pakai 3 kiper gitu ya. Dan untuk pemain seniornya sendiri ada Nguyen Tien Linh, Nguyen Huang Duc, dan Du Hong Dung. Gua jujur aja nggak terlalu kenal beberapa pemain ini ya. Mungkin Nguyen Huang Duc gue masih ingat, dia masih muda juga sebenarnya, 24 tahun, tapi udah dikategorikan pemain senior ya. Di list nama yang squad dipanggil tuh nggak ada juga kayak Nguyen Quang Hai itu nggak ada ya gitu ya. Mungkin Park Hang-seo mencoba cari regenerasi baru di timnya kali ini gitu ya. Nah, Sintayong kemarin juga sempat berkomentar kalau nggak salah di salah satu media gitu, dia bilang Indonesia tidak akan bisa komplit menurunkan pemain utamanya nanti pada pertandingan pembuka melawan Vietnam gitu ya. Dan semakin hari nanti di beberapa pertandingan depan itu akan semakin komplit. Nah, gua rasa ini merujuk pada kondisinya Alkan Baggett dan Asnawi Mangkualam, di mana mereka memang di partai pembuka ini tidak akan bermain. Asnawi kan kemarin baru main lawan Gyeongnam, baru main di K-League 2 lah lawan Ansan, gue lupa lawan tim apa. Sementara Alkan Baggett juga baru menyelesaikan pertandingannya bersama Ipswich. Mungkin mereka akan satu persatu nanti datang ke Vietnam melengkapi skuad mewahnya Sintayong. Tapi dengan kondisi sekarang menurut gue sih sudah cukup oke lah ya untuk bisa menghadapi Vietnam gitu ya. Oke, paling itu aja update kondisi hari ini. Nanti kita tiap hari akan terus update bagaimana perkembangan situasi tim nasional di Vietnam gitu ya. Dan gua harapan kita semua tentu mereka bisa memenangkan pertandingan melawan skuad Park Hang-seo hari Jumat nanti. Lu pokoknya harus nonton, jangan sampai kelewatan. Nontonnya di channel kesayangan lu semua, di TV apa, lu udah tahu kan? Oke, gua pamit, ciao.